Hai anak-anak, salam jumpa dalam pembelajaran matematika. Ibu Dora harapkan semua anak dalam keadaan sehat, gembira, bahagia bersama keluarga. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari penjumlahan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan. 4 dikurangi 2/7. Kita lihat di sini ada bilangan bulat, bilangan 4 dikurangi dengan pecahan. Kita coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Kita belajar tentang bilangan pecahan. Gambar yang pertama, di sini ada pizza keadaan utuh, yaitu satu bagian. Kemudian sebelah kanan, pizzanya dipotong menjadi 2 bagian. Besar tiap bagian 1/2, 1/2, 1/2 dengan 1/2, 2/2, nilainya 1. Kita perhatikan gambar yang di bawah, pizzanya dibagi 4 bagian. Tiap bagian 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi keseluruhan ada 4 buah 1/4, 4/4, nilainya 1. Maka jika pembilang dan penyebut bilangannya sama, hasilnya 1. Nah, kita kembali pada soal 4 dikurangi 2/7. Di sini 4 bilangan bulat tidak mempunyai pecahan, akan dikurangi dengan suatu bilangan pecahan. Maka bilangannya dipinjam 1. 4 dipinjam 1 tinggal 3, tuliskan 3. Satunya kita jadikan 7/7. Sebab kita akan mengurangi bilangan per 7. Jika menguranginya bilangan per 11, maka satunya menjadi 11/11. Jika kita mengurangi per 20, maka satunya menjadi 20/20. Nah, kita lihat yang pertama, 4 pinjam 1 menjadi 3, satunya diganti dengan 7/7, lanjut dikurangi 2/7. Maka 3 dikurangi bilangan bulat 3, tetap 3. 7/7 dikurang 2/7, 5/7. Maka hasilnya 3, 5/7. Contoh kedua, 14 kurangi 6, 3/11. Nah, ini sama juga bilangan bulat dikurangi pecahan campuran. Maka kita pinjam 1, 14-nya menjadi 13. Nah, satunya di sini pengurangannya per 11, satunya berubah menjadi 11/11. Dikurangi dengan 6, 3/11. Maka 13 dikurangi 6 menjadi 7. 11/11 kurangi 3/11 menjadi 8/11. Maka 7, 8/11. Contoh ketiga, bilangan pertamanya pecahan campuran. Kurangi dengan bilangan bulat, itu 12, 3/10 dikurangi dengan 7. Nah, kita lihat di sini bilangan bulat 12 dikurangi 7 dapat. Kemudian di sini bilangan pertamanya pecahan dikurangi dengan bulat. Maka bilangan bulatnya tidak perlu dirubah pecahan, tidak perlu meminjam. Maka tinggal kita hitung 12 dikurangi 7, 5. 3/10-nya tetap 3/10 menjadi 5, 3/10. Jadi anak-anak, dalam pengurangan pecahan, kapan kita merubah 1 dijadikan bilangan pecahan? Yaitu jika, lihat contoh ke-1 kedua tadi, jika dikurangi dengan pecahan. Bilangan pertamanya bulat, maka pinjam 1 dijadikan pecahan. Sedangkan contoh yang ketiga dikuranginya dengan bilangan bulat, maka tidak perlu merubah menjadi pecahan, ya. Jadi yang ketiga barisan 12 3/10 dikurangi 7 menjadi 12 kurang 7, 5, 5, 3/10. Contoh keempat, 16 2/3 dikurangi 2 1/2. Penyebutnya berbeda, 3 dan 2. Lipatan 3 dan 2 yaitu 6, maka jadikan penyebut per 6. 16 2/3 dirubah menjadi 16 4/6. Baik pembilang maupun penyebut dikalikan. Berapa anak-anak? Kalikan 2, betul ya. 2 dikali 2 4, 3 dikali 2 6, jadi 16 4/6. Kurangi 2 1/2. Nah, jadikan per 6 pula. 2 1/2 menjadi 2 3/6. Masing-masing dikalikan berapa anak-anak? Dikalikan 3, jadi 2 3/6 ya. Nah, sekarang kurangilah.
16 kurangi 2, 14. 4 per 6 kurangi 3 per 6 sama dengan 1 per 6. Jadi 14 1 per 6. Ya. Lanjut contoh berikutnya. Di sini ada pengurangan 3 bilangan pecahan. 12 3 per 4 dikurangi 3 1 per 6 kurangi 2 1 per 2 sama dengan penyebutnya per 4 per 6 per 2. Kita cari suatu bilangan yang merupakan kelipatan 4, 6, dan 2. Kita temukan bilangan 12. 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 2. Kita pakai 12. Nah, kita rubah 12 3 per 4 menjadi 12 per 12. 4 jadi 12 kalikan 3, maka pembilangnya 3 kali 3 9. Jadi 12 3 per 4 menjadi 12 9 per 12. Yang kedua, 3 1 per 6 jadikan per 12. 3-nya tetap, 1/6-nya jadikan per 12, masing-masing dikalikan 2. Ya, 3 2 per 12. Kurangi lagi dengan 2 1 per 2. 2-nya tetap, 1 per 2-nya jadikan per 12. 2 jadi 12, penyebut dilihat dikalikan berapa anak-anak? Kalikan 6, maka pembilangnya 1 juga dikalikan 6 menjadi 6. Jadi 2 1 per 2 menjadi 2 6 per 12. Nah, sekarang ketiga bilangan penyebutnya sudah sama per 12. Hitung dulu sepasang yang pertama. 12 9 per 12 kurangi 3 2 per 12. 12 kurangi 3 9. 9 per 12 kurang 2 per 12 7 per 12. Kurangi lagi dengan 2 6 per 12. 9 dikurangi 2 7. 7 per 12 kurangi 6 per 12 1 per 12. Maka hasilnya 7 1 per 12. Anak-anak nanti bisa mempelajari pelan-pelan supaya lebih paham lagi. Cermati cara menyamakan penyebut, yaitu angka yang di bawah, supaya dapat menghitung dengan benar ya. Kita lanjut lagi. Pengurangan bilangan desimal dan persen. Untuk mengurangi pecahan desimal itu yang bagaimana anak-anak? Yang menggunakan koma ya. Saat menyusun bilangan, nilai tempatnya harus sejajar. Nah, maksudnya sejajar bagaimana? Letak komanya harus lurus. Kemarin kita udah mempelajari yang penjumlahan ya, letakkan koma lurus. Ini pengurangannya, meletakkan koma juga lurus. Ini ada beberapa contoh. Anak-anak cermati, anak-anak ambil kesimpulan, supaya saat mengerjakan latihan anak-anak bisa menemukan jawaban yang benar ya. Yang pertama, 9 dikurangi 2,4. Lihat letak di sebelah kanan cara bersusunnya. 9-nya gak ada koma, kita berikan koma 0. 9,0 sama 9 itu sama artinya. Kurangi sama 2,4, letak koma supaya lurus. Nah, kalau sudah kurangi biasa. 10 kurangi 4, pinjam 1, 10 kurangi 4, 6. 9 udah dipinjam, tinggal 8 dikurangi 2, 6. Maka hasilnya 6,6. Ingat memberi tanda komanya. Jangan sampai anak lupa menjadi 66. Tentu nilainya berbeda ya. Yang kedua, 13,5 dikurangi 6,84. Lihat penyusunan. Letakkan koma lurus. Nah, belakangnya kurang rata, tambahkan 0 boleh saja anak-anak. Yang ibu tambahkan warna merah ini. Udah dikurangi seperti biasa menghitung dari belakang. Pinjam 10 kurangi 4, 6. Sudah dipinjam tinggal 4, pinjam lagi ke depan 14 kurangi 8, 6. Setelah dipinjam tinggal 12 kurangi 6, 6. Letakkan koma, jangan lupa hasilnya 6,66. Contoh ketiga, 8,6 dikurangi 3,293. Letakkan lurus, komanya yang lurus ya, sehingga 8 di bawahnya angka 3, 6 di bawahnya angka 2. Masih enggak rata, diberikan 0 boleh saja. 8,6 sama 8,600 nilainya sama. Udah dihitung seperti biasa anak-anak. 10 kurangi 3, 7. Sudah pinjam dengan 9 ya. 9 kurang 9, 0. Tadi 5-nya udah dipinjam, 6-nya tinggal 5. Kurangi 2 menjadi 3. 8 dikurangi 3, 5. Maka hasilnya 5,307. Kalau anak-anak untuk memastikan dijumlahkan boleh ya. Hasil kurang dijumlahkan dengan pengurang.
5,307 ditambah dengan 3,293. Apakah benar 8,6? Jika benar, kalian menghitungnya teliti. Jika belum benar, hitung ulang lagi ya. Contoh keempat, 54,2 dikurangi 4,75. Asalnya 475% dikurangi 475%. Nah, di sini persen berarti per 100. Maka dua angka di belakang koma menjadi 4,75. Udah dihitung biasa. 10 dikurangi 5, 5. Sudah pinjam tinggal 1, kurangi 7 nggak bisa. Oh, pinjam lagi, 11 kurangi 7 jadi 4. Nah, ini 53 kurangi 4, 49. Jadi 49,45. Contoh yang kelima, 865% dikurangi 2,17. Nah, persen anak-anak per berapa ya? Per 100, betul. Kalau per 100 di belakang koma berapa angka anak-anak? Ya, 2 angka, maka menjadi 8,65. Kurangi dengan 2,17. Koma letakkan lurus dan dihitung seperti biasa. Maka hasilnya 6,48. Contoh yang keenam, 91/4 dikurangi 4,8 kurangi 131%. Nah, 9/4 dijadikan desimal, jadikan koma. Apakah bisa per 10, per 100, atau per 1000? Nah, kita temukan per 100. 1/4 itu berapa per 100 ya? 4 jadi 100 dikalikan 25. Maka satunya dikalikan 25 menjadi 25 per 100. 9/4 menjadi 925 per 100. Per 100 di belakang koma 2 angka menjadi 9,25. Tadi kita sudah belajar mengubah ke desimal ya. Kurangi 4,8. Letakkan 4,8 disusun ke bawah. Kalau pengurangan 3 bilangan disusunnya bertahap ke bawah. Gak bisa sekaligus anak-anak. Tapi kalau penjumlahan bisa 3-3-nya ditulis semua baru dijumlahkan. Kalau pengurangan, kurangi dulu dengan bilangan pertama. Menemukan hasil, baru dikurangi lagi dengan bilangan berikutnya. 9,25 kurangi 4,8 menjadi 4,45. Kurangi lagi dengan 131%. 131 per 100 bentuk koma 1,31 kurangi menjadi 3,14. Nah, anak-anak pahami untuk pengurangan desimal, baik dari pecahan campuran, baik dari persen. Persennya hilang menjadi koma. Diperhatikan sehingga nanti bisa menghitung latihan dengan teliti. Kita lihat penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama penjumlahan lalu pengurangan. Yang kedua pengurangan dulu lalu penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama 7/2/3 ditambah 10/3/5 kurangi 4/5/6. Nah, cari penyebut merupakan kelipatan 3, 5, dan 6. Yaitu 30 dibagi 3 bisa, dibagi 5 bisa, dibagi 6 bisa. Nah, kita lihat warna merah, panah warna merah. 7/2/3 dijadikan per 30 menjadi 7, 20 per 30. Masing-masing dikalikan berapa anak-anak? Ya betul, dikalikan 10. 2 dikali 10, 3 dikali 10. Jadi 7, 20 per 30. Bilangan kedua, lihat panah berwarna ungu. 10/3/5 jadikan per 30. 5 jadi 30 dikalikan 6. Maka pembilangnya 3 dikalikan 6 menjadi 18. Jadi 10, 18 per 30. Kurangi 4/5/6. Lihat panah warna biru. 6 jadi 30 dikalikan 5. Maka pembilangnya 5 dikalikan 5 menjadi 25. 4, 25 per 30. Nah, hitung dulu penjumlahannya. 7, 20 per 30 ditambah 10, 18 per 30 menjadi 17, 38 per 30. Lanjut dengan dikurangi 4, 25 per 30. Maka hasilnya 13,
38 kurangi 25, 13 juga per 30. Nanti anak-anak bisa memahami lagi untuk pengerjaan pecahan ini. Kita lihat contoh berikutnya. Kalau tadi penjumlahan dulu, ini pengurangan dulu. 21 5 per 6 dikurangi 10 3 per 8 ditambah 4 5 per 16. Cari bilangan yang merupakan kelipatan 6, 8, dan 16. Nah, kita temukan 48. Coba 16 sendiri nggak bisa. 6 kali berapa supaya 16 nggak ada. Coba 16 kali 2 32. Nggak bisa juga untuk 6. Coba 16 kali 3 48. Bisa semua. Nah, kita pilih 48 penyebutnya. Lihat bilangan pertama dengan panah biru. 21 5 per 6 jadikan per 48. 6 jadi 48 dikalikan 8, maka pembilangnya 5 juga dikalikan 8. Jadi 21 40 per 48. Kurangi 10, panah merah 3 per 8 menjadi 48, maka dikalikan 6. 3 dikali 6 18, maka menjadi 10 18 per 48. Tambah lagi dengan 4 5 per 16. Lihat panah warna ungu, 4-nya tetap, 16-nya jadi 48 dikalikan 3, maka pembilangnya 5 dikalikan 3 menjadi 15. Nah, setelah ketiga pecahan penyebutnya sama, kita hitung dulu. Di sini pengurangan dulu, kita hitung kurang. 21 40 per 48 kurangi 10 18 per 48, jadi 11 22 per 48, tambah 4 15 per 48, menjadi 15 37 per 48. Amati anak-anak cara merubah pecahan, mengalihkan dengan teliti supaya menemukan jawaban yang benar. Kita lihat lanjut. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, desimal, dan persen. Sini ada dua contoh, lihat contoh sebelah kiri. 1376% kurangi 5,2 ditambah 6 4 per 5. Nah, kita jadikan desimal. Persen berarti per 100. 1376 per 100. Belakang koma 2 angka karena persen. 13,76. Kurang dengan 5,12. Ingat, meletakkannya koma lurus. Kurangi menjadi 8,64. Tambah dengan 6 4 per 5. Nah, 4 per 5 jadikan per 10. Masing-masing kali 2 menjadi 6 8 per 10. Bentuk koma 6,8. Nah, letakkan koma lurus, lihat meletakkannya. Udah hitung seperti biasa, maka menjadi 15,44. Contoh kedua, 34,5 kurangi 8,337 tambah 14,06. Nah, letakkan bersusun koma lurus. 34,5 tambahkan 0 di belakang boleh ya, nilainya itu tetap. Kurangi dengan 8,337, kurangi seperti biasa, maka menjadi 26,163. Tambah lagi dengan 14,06, koma lurus, tambah 0 di belakang boleh, maka hasil jumlahnya 40,223. Apa artinya anak-anak? 40,223 per 1000, karena di belakang koma 3 angka. Kita lanjutkan dengan soal cerita. Sini ada dua soal cerita. Ibu tulis berwarna merah dan berwarna hijau ya. Soal yang berwarna merah jawabannya berwarna merah. Soal berwarna hijau jawabannya berwarna hijau. Kita lihat yang pertama. Panjang pita Giovanni 2,5 meter. Panjang pita Audrey 1/5 meter. Dipakai untuk mengikat kado 3,1 meter. Berapa meter sisanya? Maka jawab sisa pita yang ada. Pertama 2,5 meter ditambah dengan 1/5 meter. Dipakai maka dikurangi 3,1 meter. Kita bisa jadikan desimal semuanya. Jadikan pecahan biasa semuanya juga boleh. Ya. Di sini udah ada 2 desimal, maka 1/5 jadikan desimal. 2 1/5 kita jadikan per 10.
masing-masing kali 2, 2 per 10 bentuk koma menjadi 2,2. Maka 2,5 meter ditambah 2,2 meter kurangi 3,1 meter. Hasil jumlah 4,7 meter kurangi 3,1 meter menjadi 1,6 meter. Jadi sisa pita yang ada 1,6 meter. Soal yang kedua, ibu membeli minyak 2/5 liter. Minyak itu untuk menggoreng 0,78 liter dan diberi oleh bibi 1,45 liter. Berapa liter sisa minyak ibu? Nah, jawabnya sisa minyak ibu yang pertama 2/5 liter. Menggoreng dikurangi 0,78 liter. Diberi ditambah 1,45 liter. Udah jadikan bentuk koma, jadikan bentuk desimal. 3/5 sama nilainya dengan 3/4/10 bentuk koma 3,4. Kurangi 0,78 disusun seperti biasa koma lurus menjadi 2,62 liter. Tambah 1,45 liter. Koma diluruskan, maka hasilnya 4,07 liter. Maka sisa minyak ibu 4,07 liter. Anak-anak nanti bisa lebih memahami lagi untuk soal cerita ini. Juga untuk merubah pecahan biasa menjadi desimal. Kita sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya. Diingat kembali, diterapkan kembali supaya hasil pekerjaanmu makin hari makin baik. Nanti saat mengerjakan latihan, jika menemui kesulitan, anak-anak bisa melihat video kembali atau bertanya kepada ibu. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tetap semangat.